Vietnam dibantai Korsel sebelum jumpa Timnas Indonesia. Timnas Vietnam menelan kekalahan telak 0-6 dari Korea Selatan pada laga FIFA Matchday yang berlangsung di Suwon World Cup Stadium Selasa 18 Oktober 2023. Pelatih Philippe Troussier mengaku adanya perbedaan level yang besar di antara kedua tim. Pelatih Philippe Troussier mengaku pemain Timnas Vietnam sudah berusaha maksimal di lapangan saat menghadapi Korea Selatan. Namun, Philippe Troussier juga tak menampik adanya perbedaan level besar dari kedua tim. Setelah laga ini, Vietnam akan berlaga di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Vietnam tergabung di grup F bersama Irak, Filipina, dan Timnas Indonesia. Vietnam lebih dulu jumpa Filipina pada 16 November 2023 dan Irak 21 November 2023. Adapun laga melawan Timnas Indonesia akan digelar 26 Maret mendatang. Sebelum melawan Timnas Indonesia, Vietnam akan berlaga di Piala Asia 2023. Uniknya, Vietnam juga akan berjumpa Irak dan Timnas Indonesia di ajang tersebut. Media Malaysia soroti ranking FIFA Timnas Malaysia yang melorot tajam. Media Malaysia makan bola soroti ranking FIFA Timnas Malaysia yang melorot tajam di Oktober 2023. Timnas Malaysia beda nasib dengan Timnas Indonesia yang malah mengalami kenaikan posisi di ranking FIFA. Timnas Malaysia dan Timnas Indonesia sama-sama melakoni serangkaian laga di FIFA Matchday Oktober 2023 ini. Timnas Malaysia sendiri bertanding 2 kali melawan Timnas India dan Tajikistan dalam ajang bertajuk Piala Merdeka 2023. Hasilnya, Timnas Malaysia menang atas India dengan skor 4-2 kala berlaga di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, 13 Oktober 2023. Sementara itu, kala melawan Tajikistan pada Selasa 17 Oktober 2023, Harimau Malaya julukan Timnas Indonesia harus tumbang dengan skor 0-2. Hasil itu membuat Timnas Malaysia harus turun peringkat di ranking FIFA. Meski mendapat tambahan 1,82 poin di ranking FIFA, Malaysia terjun bebas 3 peringkat di posisi 134 ke 137 dunia. Pulang ke tanah air, Timnas Indonesia diminta tingkatkan rasa percaya diri lawan Irak. Timnas Indonesia tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu 18 Oktober 2023. Skuad Garuda sebelumnya menjalani pertandingan tandang melawan Brunei Darussalam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sukses memetik kemenangan telak 6-0 dan berhasil melaju ke putaran kedua. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengatakan akan melakukan evaluasi dan analisis untuk menghadapi laga berikutnya. Juru taktik asal Korea Selatan itu berharap anak asuhnya mampu meningkatkan kepercayaan diri. Timnas Indonesia akan melakoni laga perdana grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada 16 November mendatang. Ilham Rio Fahmi kembali berlatih, Persija dapat amunisi tambahan hadapi Rans Nusantara. Persija Jakarta mendapatkan tambahan amunisi jelang duel pekan ke-16 BRI Liga 1 2023-2024 melawan Rans Nusantara FC 2 Oktober 2023. Ilham Rio Fahmi sudah kembali berlatih bersama pemain lain. Sebelumnya Rio Fahmi mengalami cedera lutut saat akan menghadapi Bali United 24 September 2023. Cedera itu akhirnya membuat sang pemain melewatkan 3 laga terakhir Persija Jakarta. Dokter tim Macan Kemayoran Ihsan Eka Putra menyebut kondisi Ilham Rio Fahmi sudah semakin membaik. Namun belum diketahui apakah pemain 21 tahun itu akan tersedia untuk laga Persija Jakarta nanti. Kabar baik lainnya datang dari pelatih Thomas Doll. Juru taktik Persija Jakarta itu sudah kembali memimpin latihan tim pada Selasa 17 Oktober 2023. Seperti diketahui, Doll sempat absen memimpin latihan Persija sejak Jumat 13 Oktober 2023. Pelatih asal Jerman itu absen selama 4 hari karena sakit. Sesi latihan Persija ketika itu diambil asisten pelatih Pasquale Rocco. Kini Persija sedang mempersiapkan diri untuk duel melawan Rans Nusantara FC. Daftar top scorer sementara kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah dimulai. Ada 2 konfederasi yang sudah memulai babak kualifikasi menuju ajang bergengsi itu. 2 konfederasi yang dimaksud adalah Asia AFC dan Amerika Selatan atau CONMEBOL. 2 konfederasi itu memulai lebih awal babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dibandingkan dengan konfederasi yang lain. Timnas Indonesia menjalani babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan baik. Tim asuhan Sintayong mengalahkan Brunei Darussalam menang 12-0 secara agregat. Dimas Derajat dan Ramadan Sananta sama-sama mencetak 3 gol. Keduanya berada di puncak daftar pencetak gol terbanyak sementara bersama dengan Lionel Messi dari Argentina dan Nicolas de la Cruz dari Uruguay. Menariknya, Dimas Derajat dan Ramadan Sananta sejauh ini memiliki catatan gol yang lebih baik ketimbang beberapa pemain bintang dunia lain. Misalnya bintang Brazil, Neymar. Pemain yang kini bermain di Arab Saudi bersama Al Hilal itu baru mencetak 2 gol untuk Brazil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rekan setim Neymar Rodrigo pun baru mencetak 2 gol.
Sembuh dari cedera, dua pemain asing PSIM siap tampil lawan Persikap. Pelatih PSIM Yogyakarta Kashartadi mengabarkan kondisi terkini dua legiun asingnya jelang menghadapi Persikap Bandung pada pekan ke-6 Pegadaian Liga 2 2023-2024. Dua pemain yang dimaksud adalah penyerang Alexander Rakic dan gelandang Andreas Campolo SW. Kashartadi mengatakan keduanya telah sembuh dari cedera dan akan tersedia saat menjamu Persikap di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Minggu 22 Oktober 2023 sore waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Rakic menderita cedera pada pergelangan kaki saat menjalani official training jelang laga kontra Nusantara United pada pekan ke-6 Pegadaian Liga 2. Adapun Eswin sudah menepi dalam 4 pertandingan terakhir PSIM Yogyakarta akibat cedera hamstring. Dokter tim PSIM Yogyakarta Rudolf Nur menuturkan kondisi Ivan Rakic kian membaik. Pemain asal Serbia itu juga sudah kembali berlatih bersama rekan setim. Begitu pula dengan Andreas Eswin. Menurut Rudolf, gelandang asal Filipina itu telah sembuh sejak pekan lalu sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Persik rekrut kiper berpengalaman asal Aceh, Miswar Saputra. Persik mengawali bursa transfer paruh kedua musim BRI Liga 1 2023-2024 dengan mendatangkan kiper kawakan asal Aceh. Sosok yang merapat adalah Miswar Saputra. Kedatangan mantan penjaga gawang Madura United musim lalu ini cukup mengejutkan. Pasalnya di bawah Mister Gawang, Macan Putih telah memiliki dua kiper andalan, yakni Kurniawan Kartika Aji dan Dikri Yusron, yang bergantian bermain selama 2 musim terakhir. Selain Kartika Aji dan Dikri Yusron, juga masih ada Eko Saputro serta Jiwa Hernando. Usut punya usut, ternyata perekrutan Miswar Saputra untuk menggantikan posisi Jiwa Hernando yang difokuskan untuk mentas pada kompetisi elit Pro Akademi EPA Liga 1. Pelatih Persik Kediri Marcelo Ruspide mengaku dirinya memang membutuhkan 4 penjaga gawang di kompetisi kasta tertinggi yang sangat ketat ini. Pelatih Persis siap beri kesempatan debut untuk bek jebolan Timnas Indonesia U20. Pelatih Persis Solo Leonardo Medina merasa sangat senang dengan perkembangan positif yang diperlihatkan pemain jebolan Timnas Indonesia U20, Marcel Januar Putra. Bek tengah berusia 19 tahun ini mendapatkan kesempatan bermain ketika Persis Solo menggelar pertandingan uji coba di tengah jeda kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 melawan PSDB United. Dalam duel yang berlangsung di Lestarindo Soccer Field Boyolali Sabtu 14 Oktober 2023 itu, Laskar Sambernyawa menang dengan skor 4-1. Masing-masing gol dicetak oleh Fernando Rodriguez, David Gonzalez, Alfat Fatir, dan Sultan Fajar. Laga ini juga menjadi ajang bagi Marcel Januar Putra untuk memperlihatkan kemampuannya. Leonardo Medina pun merasa terkesan dengan prospek cerah yang dimiliki pemain mudanya tersebut. Hoki Caraka jadi incaran banyak klub. Bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2023-2024 belum dibuka. Namun beberapa pemain PSS Sleman rupanya mulai digoda kontestan klub lain. Presiden Direktur PT Putra Sleman Sembada Gusti Randa angkat bicara terkait rumor yang beredar. Mantan PLT Ketua Umum PSSI itu menegaskan tidak akan melepas sang pemain pada jendela transfer yang kabarnya dibuka pada awal November mendatang. Pria berusia 58 tahun itu memang hanya memberi jawaban secara singkat, namun para pemain yang dipertahankan tentu merupakan bagian penting dari tim. Tenaga mereka sangat dibutuhkan untuk mengaruhi ketatnya persaingan di putaran kedua Liga 1 mendatang. Thales dikaitkan dengan Barito Putra, kemudian Hamisi Arema FC, sedangkan Hoki PSIS Semarang. Untuk nama terakhir, Gusti Randa sebelumnya menyatakan bahwa Hoki not for sale. Pemain Persib Bandung Davida Silva dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1. Pemain Persib Bandung Davida Silva dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga 1 2023-2024 bulan September 2023. Penghargaan ini diberikan oleh Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI). Davida Silva sukses mengalahkan 4 kandidat lainnya dalam penghargaan ini. Keempat pemain lain tersebut adalah MK Nafi Persik Kediri, Nadio Arga Winata Borneo FC Samarinda, Vitinho PSIS Semarang, dan Bruno Moreira Persebaya Surabaya. Pemilihan pemenang penghargaan ini dipilih berdasarkan statistik penampilan sang pemain. Dalam keterangannya, APPI bekerja sama dengan Statoskop Indonesia untuk menentukan data tersebut.